Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jusri Ebenezer Saduk dari program studi S1 Psikologi kelas D dengan NIM 2109000152. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai perspektif dari Pancasila. Perspektif dari Pancasila terdiri dari 4 hal. Yang pertama, secara etimologis atau dalam artian kata per kata, Pancasila ini terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti dasar. Dan jika diartikan secara harfiah, Pancasila ini adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu perspektif Pancasila secara historis atau dari segi sejarah. Jadi Pancasila ini ternyata berasal dari ajaran agama Buddha. Dan di dalam kitab Tripitaka, Pancasila ini dicantumkan di dalam kitab Tripitaka ini. Dengan masuknya agama Buddha di Indonesia, ajaran Pancasila Buddha ini jadi terikutkan dengan sendirinya. Dan istilah yang sama ini juga ada di dalam buku Sutasoma milik Putantular. Dan di dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila ini memiliki arti pelaksanaan kesusilaan, seperti itu. Perspektif yang ketiga yaitu secara terminologis. Jadi istilah Pancasila ini mulai muncul kembali pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menamakan falsafat hidup kenegaraan. Sebenarnya istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak lama oleh bangsa Indonesia, tetapi istilah Pancasila yang digunakan pada masa Kerajaan Majapahit ini memiliki arti yang berbeda dengan istilah Pancasila yang digunakan pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, ini perspektif Pancasila secara ontologis. Keberadaan Pancasila merupakan sesuatu hal yang sangat realistis, karena di dalam Pancasila ini menjelaskan tentang keberadaan Tuhan dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Itu sangatlah nyata, terbukti dari kita memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan juga agama, seperti itu. Dan secara ontologis juga, Pancasila ini mengakui keberadaan Tuhan yang memiliki kedaulatan, kekuasaan, dan juga sebagai pencipta alam semesta. Jadi itu adalah 4 perspektif Pancasila. Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai peranan, kedudukan, dan juga fungsi Pancasila. Di zaman sekarang ini, Pancasila ini telah menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan juga jiwa bangsa. Menurut Notonegoro, Pancasila ini juga mengandung unsur kerohanian dan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya juga dikatakan
bahwa norma hukum yang pokok yang bisa disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu juga mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak bisa diubah. Jadi dalam artian dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Nah, intinya Pancasila itu berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau mendasar. Berbicara mengenai fungsi Pancasila, menurut Darmodi Harjo, apa yang menjadi fungsi pokok ini sangat penting karena banyak sekali penyebutan mengenai Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya. Fungsi Pancasila secara sosiologis itu adalah sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan fungsi Pancasila secara etis dan filosofis itu sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan juga cara-cara dalam mencari kebenaran. Dan berdasarkan paparan tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi dari Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu berfungsi sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan dilihat juga dari fungsinya, Pancasila ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan mengenai peranan dari Pancasila, peranan tersebut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya Pancasila memiliki beberapa peranan sebagai dasar negara. Itu sebabnya Pancasila memiliki beberapa peranan selain sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup, yaitu Pancasila sebagai jiwa dan bangsa. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, peranan ini berfungsi dan berperan dalam memberikan grab atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat berpancasila. Untuk peranan yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan itu harus bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Dan nilai-nilai luhur bangsa ini dinyatakan dalam Pancasila yang secara tertulis dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Untuk peranan yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Jadi pada saat bangsa Indonesia sedang mendirikan negara, bangsa Indonesia ini masih belum memiliki undang-undang dasar sebagai pegangan hidupnya. Dan keesokan harinya setelah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, barulah PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu membuat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian hukum adalah pada saat PPKI sebagai wakil rakyat Indonesia menetapkan dasar negara Pancasila pada tanggal 19 Agustus 1945 dan secara tertulis ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila yang dirumuskan ini memuat
cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu kemudian dijabarkan untuk tujuan pembangunan nasional. Untuk peranan selanjutnya, peranan Pancasila yaitu sebagai falsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sendiri ini merupakan sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila ini adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu juga Pancasila ini juga merupakan suatu sistem filsafat. Jadi di dalam Pancasila ini terdapat filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan atau interaksi manusia dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan. Selanjutnya, peranan Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebagai moral pembangunan, Pancasila ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila ini dijadikan tolak ukur untuk menjalankan pembangunan nasional, baik itu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Dan yang terakhir, peranan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini meliputi dasar. Jadi maksud dari asas ini meliputi dasar, landasan, pedoman, dan kata-kata lain yang mengandung arti yang sama seperti asas dengan asas. Jadi seluruh organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain itu harus mencantumkan asas-asas ini, karena ini merupakan pegangan juga dalam kehidupan organisasi. Baik, itu merupakan peranan Pancasila. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan lagi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini juga bisa disebut sebagai falsafat negara, bisa disebut juga sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, ini berarti bahwa setiap tindakan, sikap, dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Sebenarnya Pancasila ini juga bersumber atau digali dari budaya bangsa Indonesia kita yang majemuk. Jadi sehingga Pancasila ini mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ini dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena mengandung beberapa asas, yaitu yang pertama asas ketuhanan yang Maha Esa. Contoh realisasi dari asas ini tuh ada dalam tiga bidang ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk di bidang eksekutif terbukti dengan adanya Departemen Agama dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, di bidang legislatif itu terbukti ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, di bidang yudikatif terbukti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 4 Ayat 1 Tahun 2004, dan di situ disebutkan bahwa peradilan ini dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang kedua, asas pri kemanusiaan. Asas ini adalah asas yang mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan asas ini juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, dan tanpa membedakan suku, ras, agama apapun itu. Yang ketiga, asas kebangsaan. Jadi bangsa Indonesia ini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, yang berarti bahwa bangsa Indonesia ini tidak membolehkan campur tangan dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Jikalau terjadi perselisihan antara warga Indonesia dengan warga negara asing contohnya, yang diberlakukan ini hanyalah undang-undang Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat, asas kedaulatan rakyat. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan kemauan rakyat juga. Dan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah ini dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya melalui wakilnya. Untuk yang kelima, asas keadilan sosial. Jadi asas ini pelaksanaannya ini tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Kepentingan individu dan kepentingan bersama itu harus diserasikan atau diseimbangkan satu sama lain, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia untuk memberikan arah perilaku agar selaras dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Pancasila ini bukan hanya sebatas dasar negara kita saja, namun keberadaannya ini turut menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia karena unsur-unsur yang ada di dalam Pancasila ini sejatinya tersusun dari beragam pandangan hidup dari masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila yang dijadikan pandangan hidup ini berarti kebenarannya dapat memberikan arah perilaku masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Ada sejumlah manfaat yang bisa dirasakan dari menjadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang berdiri kokoh sampai sekarang ini sebagai bangsa merdeka dan berdaulat karena pegangannya yang itu Pancasila. Yang kedua, Pancasila ini menjadi pedoman dari pemecahan permasalahan yang tengah dihadapi. Yang ketiga, Pancasila ini turut sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya dan berhubungan dengan bangsa lain. Dan yang keempat, Pancasila ini sebagai kerangka acuan baik menata kehidupan pribadi atau interaksi di antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta alam sekitar. Yang kelima, Pancasila ini menjadi penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia di segala kegiatan, aktivitas hidup, dan kehidupan berbagai bidang. Bangsa Indonesia ini juga turut mewarisi nilai budaya yang melandasi tata kehidupan. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti ini nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini telah diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi bangsa Indonesia.
Pancasila ini menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu juga bangsa Indonesia juga memiliki tekad yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan nyata. Pancasila ini menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga bangsa Indonesia juga memiliki tekad yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pancasila ini juga disebut sebagai ideologi negara juga. Dalam pengertian yang lebih luas, ideologi ini merupakan pedoman atau pandangan hidup bagi bangsa. Lalu apa maksud dari pandangan hidup ini? Maksudnya ini yang pertama sebagai pedoman sikap masyarakat. Artinya masyarakat Indonesia ini harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila ini sesuai dengan kelima sila-sila dalam Pancasila. Contohnya dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat Indonesia ini harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Contoh sila kedua, masyarakat Indonesia harus mengakui kedudukan manusia yang sama dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Contoh sila yang ketiga, masyarakat Indonesia ini harus mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Contoh sila yang keempat, masyarakat Indonesia ini harus mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Untuk contoh sila yang kelima, masyarakat Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang berdasarkan Pancasila. Untuk yang kedua, maksud dari pandangan hidup ini menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Maksud dari kalimat ini adalah Pancasila ini diambil dari ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Pancasila ini digunakan untuk mencapai tujuan negara yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara yang dimaksud antara lain yang pertama memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini juga berkaitan dengan pidato Muhammad Yamin pada sidang PPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945. Yang ketiga, maksud dari pandangan hidup ini mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sila dari Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang mengandung nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Semua sila ini tidak bisa dilaksanakan secara terpisah. Artinya, setiap sila ini saling berkaitan satu sama lain. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contoh sikap yang bisa ditunjukkan adalah dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan ini dapat berdampak positif juga untuk kehidupan dan hubungan sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang mendukung Pancasila sehingga bisa dikatakan tepat untuk menjadi dasar dari kehidupan bersama di Indonesia. Faktor yang pertama dan yang paling penting sehingga Pancasila dapat digunakan sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia karena sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia ini adalah keberagaman agamanya mulai dari Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Di Indonesia ini semua orang berhak untuk memegang teguh kepercayaan yang beragam tersebut, dan tidak ada yang bisa menentang hal tersebut karena hukum di Indonesia menjamin rakyatnya dapat mempercayai kepercayaan tersebut tanpa adanya ancaman apapun atau paksaan untuk memilih suatu kepercayaan. Dan meskipun ada banyak kepercayaan yang tentu saja berbeda satu sama lain, rakyat di Indonesia ini tetap bisa hidup berdampingan satu sama lain dengan damai. Karena rakyat Indonesia ini memiliki pedoman, yaitu Pancasila, yang mengajarkan kita semua untuk menghargai kepercayaan masing-masing. Faktor yang selanjutnya, Pancasila ini mengajarkan kita semua untuk berperilaku adil terhadap sesama. Di Indonesia ini terdapat suku yang luar biasa beragam, dan jika tidak ada satu pedoman hidup yang bisa membuat banyak suku ini memiliki satu pandangan yang sama, pastinya akan terjadi banyak konflik antar suku di Indonesia, dan bahkan mungkin saja dapat terjadi perang antar suku, sehingga negara Indonesia ini bisa hancur berantakan karena hal itu terjadi. Dan Pancasila ini membuat konflik antar suku di Indonesia ini tidak terjadi, walaupun pasti ada saja oknum-oknum yang selalu menimbulkan masalah antar suku. Namun hal itu tentu saja tidak terlalu sering terjadi karena sudah ada hukum yang mengatur hal-hal tersebut, dan tentu saja hukum-hukum tersebut berpedoman pada Pancasila. Hidup dalam kenegaraan ini diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Tujuan negara ini sebenarnya adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan-golongan yang lebih kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Peran negara demikian tidak dapat lepas dari amanat yang digariskan oleh Pancasila. Artinya, negara melalui para penyelenggaranya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan perintah-perintah yang didoktrinkan oleh Pancasila. Kesimpulan dari video ini adalah Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berfungsi dan berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Peran Pancasila yang paling menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada diri sendiri. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk membutuhkan pembentukan pembangunan watak bangsa. Hal ini oleh Presiden Soekarno disebut sebagai Nation and Character Building, yang bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Indonesia disatukan dalam payung Pancasila. Agar menjiwai Pancasila dalam keseharian, maka perlu juga sikap-sikap positif dalam penerapannya sehari-hari. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila juga berarti konsepsi dasar
tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Sekian video pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.